Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wardatus Sani Nailatun Najihah dari jurusan Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 19180060 kelas SPIB akan menjelaskan salah satu situs peradaban Islam di Singosari. Dan saya akan menjelaskan perjalanan Mbah Bungku dalam menyiarkan agama Islam. Kiai At-Thahiriyah atau yang dikenal sebagai Mbah Bungku, beliau wafat pada 3 Zulqa'dah 1351 Hijriah. Setelah wafat, beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Bungku. Selain itu, juga terdapat makam Mbah Kiai Hamimuddin dan beberapa menteri dari Menteri Agama Islam di Indonesia. Mbah Thahir Bungku sangat dikenal sebagai waliullah. Beliau selalu dikaitkan dengan sejarah awal perkembangan Islam di Malang Utara, terutama di Singosari dan sekitarnya. Pada masa Mbah Bungku mengajarkan agama Islam, beliau mengalami banyak petualangan. Salah satunya perbedaan keyakinan masyarakat, kebudayaan, dan juga penjajahan Belanda pada masa itu. Keberadaan masjid ini tidak lepas dari perjuangan Kiai Hamimuddin. Di tempat ini, beliau juga membangun pesantren, musola, dan tempat tinggal pada tahun 1850. Masjid At-Thahiriyah sendiri sudah mengalami 3 kali pemugaran, yaitu pada tahun 1950, pada sekitar 1950, dan yang terakhir pada tahun 2008. Meskipun masjid ini sudah mengalami 3 kali pemugaran, namun masjid ini tetap dirawat hingga sekarang, yaitu dengan 4 tiang utama di dalam masjid yang berbentuk kubus dengan ukuran 2x2 meter dan dihiasi dengan kaligrafi yang sangat indah. Keempat tiang ini sekaligus menjadi sejarah perkembangan Islam di Kota Malang. Hingga saat ini, Masjid At-Thahiriyah menjadi salah satu masjid tertua di Kota Malang. Dengan daya tampung 800 jamaah, masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat 5 waktu saja, tetapi juga digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan kegiatan pengajian akbar lainnya. Selain itu, di sini juga terdapat fakta unik, yaitu Mbah Thahir dapat melihat Ka'bah dari lubang kecil di area imam. Namun, hanya Mbah Thahir saja yang dapat melihat Ka'bah tersebut. Selain itu, di area masjid ini juga terdapat 13 makam kiai dari keturunan Kiai Hamimuddin termasuk Kiai At-Thahiriyah. Selain itu juga terdapat makam para menteri agama dari Pra Bung Karno pada tahun 1947 hingga 1949. Islam di zaman Mbah Hamimuddin masih berwajah Islam abangan. Mbah Hamimuddin yang kala itu menetap di Singosari, kemudian diambil menantu oleh orang Singosari pula. Tujuannya agar Islamnya makin putih. Mbah Hamimuddin lantas menikahkan anak perempuannya dengan Kiai Thohir dari Bangil. Alhasil, waliullah yang dikenal di Bungku dan sekitarnya hingga saat ini adalah Mbah Thahir. Dengan demikian, Mbah Thahir disebut dengan Dwi Cahyono sebagai embrional pondok pesantren Miftahul Falah dan Masjid At-Thahiriyah. Sehingga saat Mbah Hamimuddin berpulang, pemangku pondok pesantren dan masjid adalah Mbah Thahir. Masjid dan pondok pesantren Bungku sangat dikenal, sangat nahdien, dan sangat diperhitungkan di Nahdlatul Ulama. Mereka juga bertekad Qadiriyah, Naqsabandiyah. Hal ini tentunya tidak lepas dari sosok Kiai Thohir. Menggantikan Mbah Hamimuddin, Mbah Thahir menikah dan memiliki 5 orang anak, yang salah satu putranya Nahrawi Thohir, yang kemudian menikah dengan
orang anak, dan salah satunya adalah Haji Munsyif. Mbah Thohir kemudian berpulang pada tahun 1933. Kini, pemangku pondok pesantren dipegang oleh Kiai Ahmad Hilmi, saudara dari Munsyif. Ada pula fakta unik mengapa dijuluki Mbah Bungku, Masjid Bungku, dan Pondok Bungku. Karena pada zaman dahulu, orang-orang ketika melihat santri Mbah Hamimuddin sholat dengan gerakan membungkuk. Itulah sebabnya masyarakat Singosari pada masa itu menyebutnya komunitas bungkuk, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Warga sekitar Malang ketika hendak berziarah Wali Songo, terlebih dahulu berziarah ke makam Mbah Thohir untuk berpamitan. Area makam ini dibuka selama 24 jam penuh. Jadi, masyarakat bisa datang untuk berziarah kapan saja. Dan bila ada peziarah yang datang dari daerah yang cukup jauh, maka mereka diperkenankan untuk menginap di sekitar pesantren. Tak jarang pula, siswa dan siswi di daerah Singosari membaca doa dan tahlil bersama. Menurut penjaga makam, hal itu sudah lumrah terjadi. Banyak peziarah dari sekolah datang ke makam Mbah Thohir untuk membaca tahlil dan berharap keberkahan doa, terutama ketika akan menjalani ujian nasional. Siswa-siswi yang biasanya datang untuk ziarah biasanya dari SD, SMP, atau SMA. Selain itu, makam Mbah Thohir akan ramai peziarah pada waktu malam Jumat dan hari Jumat, tepatnya ba'da sholat Jumat. Sekian video penjelasan dari saya mengenai situs peradaban Islam di Kota Malang, yaitu Masjid Bungku. Semoga informasi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.